Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan materi sistem peredaran darah adik-adik. Nah, adapun materi spesifik yang akan kita bahas kali ini tentang sistem peredaran darah, yaitu adalah tentang transfusi darah adik-adik. Adapun pada transfusi darah ini adik-adik kita mengenal ada yang istilah donor adik-adik. Selanjutnya ada istilah resipien. Nah, selanjutnya baik donor maupun resipien ini adik-adik, kalau untuk donor ini berarti artinya yang mentransfusi darah atau pemberi. Selanjutnya untuk resipien di sini adalah orang yang menerima transfusi darah itu atau penerima darah adik-adik. Nah, sebelum kita melihat bagaimana mekanisme transfusi darah itu, ada baiknya kita perhatikan gambar atau skema transfusi darah berikut ini. Nah, di sini adik-adik dapat lihat ya, ternyata untuk golongan darah A, untuk sejenisnya dia bisa saling mendonorkan darah. Untuk golongan darah O juga B baik maupun AB, untuk sejenisnya mereka bisa saling mendonorkan darah. Akan tetapi adik-adik di sini untuk golongan darah A, selain untuk dirinya sendiri, untuk darah jenis dirinya sendiri, dia juga bisa mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah AB. Dan hanya itu saja, yang golongan darah B juga selain untuk sejenisnya, dia juga bisa mendonorkan darah ke orang yang bergolongan darah AB. Ya, lain halnya dengan golongan darah E adik-adik. Golongan darah O. Golongan darah O ini selain bisa mendonorkan darah untuk sejenisnya, maka dia itu juga dapat mendonorkan darah ke semua jenis golongan darah, baik itu A, B maupun AB. Dan lain halnya juga dengan yang terjadi pada golongan darah AB. Golongan darah AB ini hanya mampu mendonorkan darah pada golongan darah sejenisnya, tidak mampu menggolongkan darahnya untuk golongan darah yang lain. Seperti itu adik-adik. Nah, bagaimana skema ini terbentuk adik-adik? Nah, adapun kita harus membuat dulu tabel transfusi darah ya, dimana pada tabel ini kita harus membedakan ada donor ya, kemudian nanti ada resipien adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, adapun nanti tabelnya seperti ini adik-adik. Nah, di sini ya, nanti kita akan buat tabel transfusi darah, di mana pada setiap tabel ini nanti untuk donornya ada yang bergolongan darah A ya, ada yang bergolongan darah B, ada yang bergolongan darah AB, dan ada yang bergolongan darah 0 adik-adik. Untuk yang resipiennya juga ada yang bergolongan darah A, bergolongan darah B, bergolongan darah AB, dan bergolongan darah 0. Nah, selanjutnya ya, nanti kita akan mulai melakukan transfusi darah untuk setiap golongan darah ini adik-adik. Oke, sebelumnya Kak buat garis dulu ya, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini adik-adik. Nah, nanti ya adik-adik, biasanya kenapa golongan darah A tidak bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah O? Ini terjadi karena nanti akan terjadi penggumpalan adik-adik. Mari kita perhatikan ya, untuk yang jika golongan darah A digolongkan dengan golongan darah A adik-adik, maka ini tidak akan terjadi penggumpalan. Karena yang dimiliki oleh golongan darah A itu adalah aglutinin beta, yang pastinya yang akan menggumpalkan aglutinogen, yang akan menggumpalkan adik-adik aglutinogen B. Nah, di masing-masing golongan darah ini tidak memiliki aglutinogen B adik-adik, jadi tidak terjadi penggumpalan. Selanjutnya, jika donornya bergolongan darah B dan resipiennya bergolongan darah A, maka di sini akan terjadi penggumpalan adik-adik, karena pada
golongan darah B di sini terdapat aglutinin alfa yang akan menggumpalkan aglutinogen A pada golongan darah A. Demikian juga yang AB. Yang AB ini justru lebih parah lagi. Di sini memiliki aglutinin alfa dan beta. Maaf, di sini tidak memiliki aglutinogen. Maaf, tidak memiliki aglutinin alfa beta, tetapi di sini pada golongan darah A ini ya, di sini memiliki memiliki aglutinogen A ya, dan memiliki aglutinin beta yang akan menggumpalkan nantinya si aglutinogen A. Maaf, menggumpalkan aglutinogen B pada golongan darah AB. Jadi di sini terjadi penggumpalan. Nah, untuk yang donornya O, di sini tidak memiliki aglutinogen, jadi tidak ada yang akan digumpalkan di sini adik-adik. Jadi di sini tidak terjadi penggumpalan. Nah, cara menganalisisnya juga sama. Donor A ke B, di sini juga terjadi penggumpalan sama seperti B ke A tadi. Selanjutnya B ke B, karena sejenis di sini tidak terjadi penggumpalan. AB ke B, di sini juga terjadi penggumpalan adik-adik. Untuk O ke B, karena ini yang universal ya, di sini tidak terjadi penggumpalan. Untuk A ke AB adik-adik, sama seperti AB ke A juga terjadi penggumpalan. Di sini sama seperti AB ke B, ini juga terjadi penggumpalan. AB ke AB karena sejenis tidak. O ke AB di sini juga tidak. Selanjutnya untuk yang golongan darah O, donornya A, di sini terjadi penggumpalan adik-adik ya. Selanjutnya untuk yang golongan darah B ya. Di sini maaf, tadi yang AB di sini tidak, yang O juga maaf di sini. Untuk yang golongan darah AB adik-adik sebagai resipien ya, di sini dia tidak terjadi penggumpalan karena ya adik-adik di AB ini tidak ada aglutinin alfa betanya. Jadi di sini juga tidak seperti itu. Selanjutnya di sini untuk yang donornya B ya, di sini akan terjadi penggumpalan. AB juga terjadi penggumpalan, sedangkan yang sejenis tidak terjadi penggumpalan adik-adik. Nah, adik-adik, di sini dapat kita lihat yang tidak terjadi penggumpalan jika donornya itu adalah semuanya 0. Ya, maka dapat dikatakan 0 ini adalah pendonor universal. Selanjutnya yang tidak terjadi penggumpalan adalah jika resipiennya itu selalu AB. Makanya AB di sini adik-adik merupakan resipien universal, adik-adik universal. Nah, demikian adik-adik penjelasan kakak tentang transfusi darah. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah selanjutnya.